Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Sabri dengan NPM 255221014. Saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban soal UTS saya. UTS dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haji Sri Indri Astuti SMM. Sebelum menjawab pertanyaan dari soal-soal UTS yang diberikan Ibu Sri Indri Astuti, sebelumnya marilah kita membaca doa Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuk ke soal pertama, yaitu bagaimana peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung kelangsungan suatu organisasi di era persaingan yang semakin tajam, dan kemukakan dengan contoh kasus konsep apa yang harus diterapkan manajemen organisasi tersebut beserta dijelaskan. Baik teman-teman, saya akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu bagaimana peran manajemen sumber daya insani dalam suatu organisasi, di mana sekarang itu semakin banyak persaingan yang makin tajam. Jawaban dari saya, peran manajemen sumber daya insani sangatlah krusial dalam mendukung organisasi di tengah persaingan yang sangat tajam. Bertindak sebagai mitra strategis yang membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui pengelolaan aset manusia secara efektif. Manajemen sumber daya insani juga dari peran administratif semata-mata menjadi fungsi yang menyelaraskan tenaga kerja dengan tujuan jangka panjang organisasi. Baik, saya akan menjelaskan peran manajemen sumber daya insani satu persatu. Yang pertama yaitu menciptakan keunggulan kompetitif melalui talenta. Dalam menciptakan keunggulan kompetitif ini, manajemen sumber daya insani mengadakan rekrutmen dan seleksi yang tepat. Manajemen sumber daya insani memastikan organisasi merekrut individu yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang diperlukan, tetapi juga selaras dengan budaya perusahaan dan tujuan strategis. Dan yang kedua, ada manajemen bakat atau talent management. Manajemen sumber daya insani sangat-sangat mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan individu berbakat sangat penting. Manajemen sumber daya insani juga merancang program untuk memastikan posisi kunci dapat diisi secara internal saat terjadi pergantian atau perencanaan suksesi, menjaga stabilitas dan daya saing organisasi. Selanjutnya, ada peran kedua yaitu meningkatkan produktivitas kinerja. Dalam peningkatan produktivitas dan kinerja, manajemen sumber daya insani mengadakan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Di pasar yang dinamis, keterampilan cepat kadaluarsa. Manajemen sumber daya insani menyediakan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terkini, termasuk keterampilan digital dan lunak, sehingga dapat bekerja lebih efisien dan produktif. Peran yang ketiga yaitu membangun budaya dan keterlibatan karyawan. Dalam membangun budaya dan keterlibatan karyawan, manajemen sumber daya insani menciptakan lingkungan kerja yang sangat positif. Manajemen sumber daya insani berkontribusi dalam membangun budaya perusahaan yang mendukung kesejahteraan dan keadilan, serta keseimbangan kehidupan kerja. Karyawan yang puas dan termotivasi cenderung lebih berdedikasi, kreatif, dan loyal. Baik, masuk
Poin yang kedua yaitu membahas tentang contoh kasus dari manajemen sumber daya insani yang mendukung organisasi di tengah persaingan yang tajam. Contoh kasusnya yaitu dari restoran ayam goreng Nelongso. Restoran ayam goreng Nelongso ini adalah restoran dari Jawa. Setelah makan ayam goreng Nelongso sempat mengalami kegagalan dalam menyikapi perkembangan zaman dan ketertinggalan sumber daya insani dalam bersaing di pasar kuliner yang ketat. Namun, mereka berhasil bangkit dengan menerapkan strategi manajemen sumber daya insani yang tepat, yang mencakup beberapa inisiatif utama. Yang pertama, penerapan SOP yang ketat. Manajemen sumber daya insani merumuskan dan memastikan komitmen terhadap standar operasional prosedur atau SOP yang konsisten di semua cabang. Ini termasuk dengan standar kualitas, produk, layanan, dan kebersihan, dan serta menerapkan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Konsisten ini menciptakan nilai tambah yang membedakan mereka dengan pesaing. Inisiatif kedua yaitu peningkatan kualitas layanan. Untuk memberikan keunggulan yang kompetitif, mereka memperkenalkan kebijakan yang unik seperti nasi sambal dan kremes ayam refill sepuasnya, dan jaminan pesanan gratis jika tidak datang dalam waktu 10 menit. Inisiatif ini bisa berhasil jika didukung oleh manajemen sumber daya manusia yang melatih karyawan secara efektif untuk bekerja lebih efisien dan mematuhi janji layanan tersebut. Inisiatif selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya insani berfokus kepada pelatihan terarah untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar dapat memenuhi tuntutan bisnis dan standar layanan yang tinggi. Hal ini membantu memastikan bahwa tenaga kerja mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja yang diperlukan untuk memberi pengalaman pelanggan yang superior. Inisiatif yang terakhir yang dilakukan oleh restoran yaitu penciptaan budaya kerja yang positif. Manajemen sumber daya insani menciptakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik. Keterlibatan dan motivasi karyawan sangat penting sekali untuk menjaga standar dan kualitas dan menjalankan kebijakan inovatif yang menarik pelanggan. Poin pertanyaan ketiga yaitu apa konsep yang diterapkan oleh organisasi tersebut? Baik, konsep manajemen sumber daya insani yang harus diterapkan oleh sebuah restoran atau yang dinamakan tadi restoran Nelongso untuk mengatasi persaingan yang ketat dan berfokus pada pembangunan keunggulan kompetitif melalui kualitas pelayanan. Jadi di sini rumah makan atau restoran Nelongso itu memperbaiki kualitas pelayanannya seperti menerapkan mengucapkan salam kepada pelanggan, lalu tersenyum dan menyapa dengan baik serta menanyakan pesanan dengan ramah dan lembut. Serta konsep yang kedua yang mereka lakukan yaitu mengupgrade inovasi produk yang didorong oleh karyawan yang terampil dan termotivasi. Oke, soal selanjutnya yaitu jelaskan kondisi organisasi di tempat saudara bekerja dengan menggunakan analisis Boston Consulting Group. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang usaha saya sendiri karena kebetulan saya tidak bekerja di sebuah organisasi, maka saya akan menjelaskan sedikit
sedikit tentang usaha saya melalui dengan analisis BCG ini atau Boston Consulting Group. Manajemen sumber daya insani melakukan beberapa pendekatan antara lain dengan menggunakan pendekatan portofolio atau analisa pendekatan Boston Consulting Group atau BCG. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan dua dimensi, yaitu yang pertama, pendekatan dari aspek produktivitas atau kinerja karyawan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama usaha saya, yaitu Rumah Makan Pusaka Bunda. Rumah Makan Pusaka Bunda ini berada di Rokan Hulu, di bagian Kota Tengah, masuk ke dalam Trans SP3, Kepenuhan Makmur. Jadi teman-teman, rumah makan ini adalah rumah makan yang berdiri semenjak tahun 2000. Jika dihitung sama usia saya itu sudah 26 tahun berdiri, alhamdulillah. Dan itu termasuk usaha orang tua saya, dan saya membantu dan mengelola menjalankannya. Rumah makan ini berdiri di tengah-tengah kalangan orang pemilik sawit atau dekat PT. Jadi rumah makan ini ramai jika di hari panen raya, dan di saat hari-hari tertentu seperti hari besar, seperti hari raya, tahun baru, ataupun seperti ada hari sekolah, kayak membuat acara perpisahan atau rapat dan segala macamnya, itu memesan nasi di tempat kami. Produktivitas atau kinerja karyawan dapat dinilai dari hasil kerja karyawan. Hasil kerja karyawan saya itu alhamdulillah sangat memuaskan saya. Seperti mereka itu sudah memiliki tanggung jawab masing-masing. Ada yang pertama, ada yang membantu saya memasak di belakang, dan yang kedua membantu untuk membersihkan restoran atau rumah makan saya, rumah makan orang tua saya juga. Dari segi pekerjaan mereka sangatlah produktif, dan jika menyapu atau membersihkan itu sangatlah bersih dan bertanggung jawab. Dan di saat siang mereka membantu melayani pelanggan. Saya menerapkan kepada mereka untuk sangat ramah dan berbaik hati dalam bertanya, menggunakan kata-kata yang sopan juga dalam bertanya, agar pelanggan itu senang untuk kita layani dan akan kembali lagi jika ada keperluan dalam membeli produk. Poin kedua, potensi pengembangan. Dalam potensi pengembangan, kemampuan karyawan untuk dapat berkembang di masa yang akan datang dalam menyongsong perkembangannya itu sangat tinggi, karena karyawan saya termasuk karyawan yang masih muda dan mau belajar. Di saat diajarin sesuatu, mereka selalu mau mengupgrade diri dan kemampuan dan skill mereka. Seperti saya memberi resep masakan dan memberi inovasi-inovasi menu-menu baru, mereka sangat giat untuk belajar dan berlatih memahami menu-menu baru tersebut agar menu-menu itu menjadi favoritnya pelanggan kami. Pertanyaan selanjutnya yaitu berada di mana posisi usaha saudara tersebut. Pada saat ini, posisi usaha saya berada di posisi di antara 4 dimensi itu berada di posisi star. Kenapa di posisi star? Karena kinerja karyawan saya menunjukkan kinerja yang tinggi dan potensi pengembangannya juga besar. Kenapa demikian?
Karena karyawan yang saya punya itu masih ingin terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan usaha saya, serta mereka sangat loyal dalam bekerja. Keunggulan usaha di posisi star yaitu pangsa pasar relatif tinggi. Restoran Pusaka Bunda telah mencapai posisi kepemimpinan atau dominan di pasarnya dibandingkan pesaing utama. Yang kedua, pertumbuhan pasar tinggi. Pusaka Bunda di segmen tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan dari omset kotor sampai omset bersih hingga keuntungannya semua menunjukkan adanya banyak peluang dan permintaan konsumen yang meningkat. Sedangkan kelemahan yang dialami oleh organisasi Rumah Makan Pusaka Bunda di posisi star yaitu karena adanya minat untuk membuka cabang, jadi memerlukan kebutuhan modal atau investasi yang tinggi. Kenapa membutuhkan investasi yang tinggi? Karena jika ingin berkembang dan membuka cabang, harus adanya namanya pengembangan menu-menu baru, peningkatan fasilitas atau pembukaan cabang baru. Itu memerlukan pembangunan atau sewa ruko. Terus ada aktivitas pemasaran dari promosi yang insentif. Biasanya promosi dari ke mulut ke mulut. Sekarang jika ingin berkembang harus ada yang namanya promosi melalui media online seperti sosmed. Itu juga membutuhkan modal device yang besar dan bagus. Seperti yang kita ketahui, device yang besar dan bagus itu juga harus memiliki harga yang tinggi. Peningkatan efisiensi operasional dan teknologi. Rumah Makan Pusaka Bunda sekarang belum memiliki efisiensi operasional dan teknologi yang tinggi. Kenapa saya sebut begitu? Dari kasir itu masih manual, dari cara memasak itu masih manual semua. Belum ada yang namanya mesin kasir atau mesin kompor yang lebih canggih. Kelemahan yang kedua yaitu arus kas negatif jangka pendek. Kenapa demikian? Meskipun memiliki potensi keuntungan yang besar di masa depan, kebutuhan investasi yang tinggi seringkali menyebabkan arus kas Rumah Makan Pusaka Bunda menjadi negatif atau seimbang untuk sementara waktu. Hal ini dapat menimbulkan tekanan finansial dalam jangka pendek. Saran saya untuk organisasi saya sendiri yaitu memiliki strategi pertumbuhan dan investasi. Yaitu pertahankan investasi yang tinggi. Lanjutkan investasi yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan dan melawan persaingan. Karena rumah makan atau usaha yang dengan posisi star membutuhkan modal yang besar untuk mempertahankan kepemimpinan pasarnya. Lalu kembangkan pasar atau market development. Perluas jangkauan geografis, misalnya dengan membuka cabang baru di lokasi yang strategis atau menjangkau segmen pelanggan baru. Lalu kembangkan produk. Terus berinovasi dengan menu baru, penawaran musiman atau konsep unik dan untuk menjaga minat pelanggan dan tetap relevan di pasar yang dinamis. Integrasi usaha, pertimbangkan strategi integrasi baik ke depannya, misalnya mengelola layanan pengiriman sendiri seperti COD oleh karyawan sendiri, ke belakang misalnya mengontrol pasokan bahan baku, atau horizontal misalnya mengakuisisi bisnis restoran kecil lainnya untuk membesarkan pangsa pasar. Baiklah, itu tadi jawaban dari beberapa soal yang Ibu berikan. Jika ada banyak kesalahan, saya mohon maaf.
Saya Siti Aisyah Sabri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.